lagi jelasin apa teknologi pendidikan itu apa aja sih jenisnya gitu. Asal bisa buat ngejelasin gitu kan ya. Saya lebih ke Ya, oke, teman-teman, kembali lagi masih di acara kita kelas ngobrol publik online spesial dari Pesta Pendidikan 2019. Teman-teman bisa melihat kita, menonton kita melalui Instagram Semua Murid Semua Guru. Halo teman-teman, bisa juga melalui YouTube channel Semua Murid Semua Guru dan juga melalui YouTube channel TV Edukasi. Oke, nah bincang-bincang kita sore hari ini kita akan ngelanjutin obrolan-obrolan seru kita yang udah-udah. Kali ini keseruannya adalah karena kita akan ngobrolin tentang teknologi dan edukasi. Bagaimana sih penerapan teknologi dan edukasi di Indonesia saat ini? Nah, kita sudah kedatangan narasumber kita yang keren-keren dan kece-kece. Ada 3 orang, Terang. Oke, sudah. Nah, ini ada, kita sapa dulu dari yang perempuan ya. Katanya kan ladies first ya kan. Yuk, kita sapa dulu. Halo Kak, Hai. boleh kenalan namanya siapa, dari mana, dan asal organisasinya? Oke, selamat sore teman-teman semua. Perkenalkan saya Anggun. Saya dari sinedu.id atau Sinema Edukasi. Jadi Sinema Edukasi ini adalah sebuah platform online berbasis film, menggunakan film sebagai media belajar untuk guru dan siswa dan orang tua juga. Jadi ada websitenya www.sinedu.id. Oke, sip. Halo Kak Anggun. Hai. Halo, yang kedua ada Kak Robert. ya. Boleh disapa teman-teman Kak? Ya, selamat sore semuanya. Perkenalkan saya Robert Edi Sudarwan, CEO dan founder Grid Edu. Grid Edu merupakan platform aplikasi untuk pendidikan dengan mengusung tema digital crowd learning. Jadi kita mempertemukan antara murid dan guru, orang yang memiliki skill dengan yang membutuhkan skill dengan dibantu oleh teknologi digital. Crowd education. Crowd learning. Crowd learning. Oke. Lalu yang ketiga ada jeng jeng. Seorang musisi ya ini ya disebutnya ya. Musisi, Mas Ajis boleh boleh cerita dong lagi sibuk apa nih? Ya, sekarang seperti biasa menjalankan YouTube channel Vokal Plus. Terus masih ngajar juga di Institut Musik Indonesia. Sama lagi mau nyelesain buku, doain aja semoga bisa keluar tahun ini. Amin. Kita doain sama-sama ya teman-teman. Oke, teman-teman, nanti kita akan lanjut ngobrol-ngobrolnya. Tapi saya mau ngingetin dulu buat teman-teman yang juga mau ikutan ngobrol acara kita sore ini bisa menuliskan pertanyaan melalui kolom komentar di bawah. Ya, lalu juga kalau teman-teman mau ikutan berdonasi bisa juga melalui kitabisa.com/kerjabarengan. Nantinya hasil crowdfunding yang dikumpulkan akan kita pakai untuk membantu, mendorong dan mengembangkan komunitas-komunitas pendidikan yang ada di Indonesia. Gitu. Oke, nah sekarang kita lanjut aja langsung nih ngobrol-ngobrolnya. Tema kita sore hari ini adalah belajar sepanjang hayat dengan teknologi. Oke, emang bisa belajar sepanjang hayat dengan teknologi? Aku pengen tanya dulu sih ya. Sekarang ini Mas Indra belajar nggak sih Mas? Iya, lagi belajar juga. Masih belajar? Iya, belajar. Kebetulan saya nih walaupun menjalani profesi sehari-hari di bidang musik, tapi saya juga lagi belajar bahasa asing. Dan kemudian pakai teknologi. Pakai teknologi. Iya, banget. Oh, itu belajar apa tuh Mas? Bahasa Jepang. Oh, bahasa Jepang. Ya. Pakai teknologi. Teknologi. Teknologi apa Mas?
Yang saya pakai ini ada aplikasinya. Ada aplikasi ya bentuknya. Dan juga ada webnya juga, ada web app. Ada web gitu. app-nya. Pokoknya dia menggunakan flashcards, ada listening comprehension-nya, ada shadowing-nya. Jadi belajarnya tuh lebih kayak gamification gitu loh. Belajar grammar tapi tanpa harus terlalu ribet lah gitu. Itu tapi gimana Mas, membantu Mas Indra sejauh apa gitu? Sangat, soalnya kita ada keterbatasan waktu. Kalau misalnya kita mau datang ke tempat les apa segala macam, dengan adanya aplikasi, saya belajar setiap hari. Saya udah set berapa menit setiap hari itu wajib belajar. Dan juga ketemu guru native speaker lewat website juga. Lewat website juga? Oke. Gitu, tanpa harus pergi kemana-mana. Tanpa harus pergi kemana-mana. Iya. Tapi murah nggak Mas? Serius, harganya tidak semahal yang dibayangin. Walaupun kita belajar sama orang dari Osaka atau dari Tokyo kayak gitu. Oke, berarti emang jadinya bisa belajar di mana aja, bisa langsung ketemu sama native-nya, terus juga harganya juga nggak semahal yang konvensional gitu ya. Itu adalah manfaat dari teknologi. Sangat luar biasa. Ini kalau Kak Robert dan Kak Anggun, walaupun dalam organisasinya ini kan mengusung menggunakan teknologi gitu ya, tapi masih belajar nggak sih Mas selain pakai Grid Edu? Masih. Saya biasa mengikuti webinar dari negara-negara lain yang dia mengembangkan butuh apa gitu kan. Sekarang semua mudah dan tinggal diakses. Oke, pakai webinar gitu. Pakai webinar biasanya seperti itu. Oke, kalau Kak Anggun gimana nih Kak ceritanya Kak? Kalau saya sih sebenarnya karena kebetulan menjalankan Sinedu, jadi perlu belajar lagi soal film dan pendidikan, bagaimana mengkaitkan film dengan pendidikan itu. Terus saya ikut di intofilm.org. Jadi kebetulan di situ ada kursus online. Jadi itu free. Jadi untuk pengguna pertama dia cuma login aja, terus free selama 2 minggu. Jadi kita dimasukin kalender, terus udah diingetin aja tiap hari ada materi yang masuk, kita harus ngisi apa segala macam. Dan itu free ya? Free. Jadi nanti kalau misalnya mau di-upgrade, misalnya ada kan itu masih temanya kan masih yang sederhana. Jadi nanti kalau misalnya mau ada upgrade yang lain itu baru nanti ada berbayarnya. Oke. Berarti memang ini cocok banget ya, belajar sepanjang hayat. Ini umurnya udah beda-beda kan ya. Umur-umur yang seharusnya sudah lepas dari kuliah, udah lepas dari wajib belajar 9 tahun gitu ya sekarang, tapi masih tetap terus belajar dengan menggunakan teknologi, dan itu bisa ngebikin semuanya jadi lebih efisien, gak usah kemana-mana, lebih cepat gitu, lebih murah juga, ada yang free bahkan gitu kan, dan juga bisa dari mana-mana aja, negara-negara asing ya, dari webinar itu ya. Oke, nah sebenarnya sih aku pengen tanya sih kepada Kak Robert misalnya nih, sebenarnya penggunaan teknologi di Indonesia tuh kayak gimana sih Mas? Kalau penggunaan teknologi di Indonesia, khususnya di pendidikan nih, kalau kita kerucutkan, ini belum bisa kita katakan optimal, karena memang masih kalah dengan penggunaan teknologi di tempat yang lain itu. Misal di industri yang lain gitu kan. Dan ketika kita berbicara pendidikan, tools orang untuk menggunakan teknologi sebagai suatu alat untuk menyampaikan pesan-pesan knowledge tentang pengetahuan, tentang skill dan sebagainya itu belum dioptimalkan. Walaupun banyak sekali yang sekarang ini kita lihat banyak startup baru di pendidikan, banyak migrasi dari yang dulu dia penerbit lalu merubah model bisnisnya menjadi menjadi pendidikan ya, lebih kepada edutech. Ternyata itu tidak terlalu banyak gitu. Jadi memang di sini kesempatan kita untuk masuk dan menjadikan ancaman sebagai suatu peluang, karena anak-anak kecil ini mau tidak mau dia menggunakan gadget sebagai permainan gitu kan, pasti dia menggunakan gadget. Nah, bagaimana kita menjadikan ancaman ketika dia menggunakan sekian persen untuk sesuatu yang itu kurang memiliki manfaat untuk di kehidupannya, kita masuk pendidikan di sana, mereka menggunakan tools, aplikasi, menggunakan teknologi, menggunakan internet, tetapi lebih kepada hal yang sifatnya edukasi yang dia bisa belajar di situ. Baik yang mengembangkan komik yang di situ pendidikan, baik dia menggunakan film gitu ya, tapi dia masuk dalam pendidikan, pendekatan itu yang sebenarnya ingin kita sama-sama kampanyekan kan, seperti itu. Iya sih emang. Kemarin tuh kita juga ngobrol-ngobrol nih Mas, bahwa memang ya sekarang ini memang penggunaan internet tuh udah meningkat kan ya. Indonesia sudah menjadi salah satu negara yang menggunakan internet terbesar gitu. Tetapi ya memang
ada dua sisi, yang satu ada yang melihat itu sebagai ancaman, Betul. tapi ada juga yang melihat sebagai peluang gitu ya. Kalau Great Edu tuh melihat itu sebagai Melihat itu peluang. sebagai satu peluang. Peluang ya. Ya, kita harus masuk di dalamnya. Oke, bener. Nah, kalau misalnya Kak Anggun boleh ceritain lebih dalam nggak sih Kak? Gimana sih maksudnya? Gimana sih Sinedu memanfaatkan teknologi gitu untuk belajar? Ya, jadi kan sebetulnya kalau misalnya kita ngomongin Sinedu sendiri kan kita mengumpulkan film, terus kemudian kita masukkan di platform dan guru siapa aja sebetulnya bisa nonton di situ gitu, dan kita sediakan modulnya. Nah, kenapa kita masukin ke dalam satu platform? Karena kalau kita lihat sekarang kan film-film banyak banget tuh di YouTube, ada channel-channelnya juga banyak, dan kadang-kadang nggak semua, kalau misalnya kita masuk ke sekolah, guru atau orang tua atau siswa tuh nggak tahu di mana sih dia harus nyari film yang tepat, yang harus diajarin ke siswanya, rating usianya tepat atau enggak, temanya yang sesuai untuk ditonton di kelas tuh bagaimana. Nah, kita kumpulkan di satu platform, dan kita yakin karena di dalam platform itu bentuknya teknologi, semua orang bisa mengaksesnya. Jadi mau guru dari Aceh sampai Papua juga semua bisa gitu. Memang sih kendalanya karena kalau kita ngomongin teknologi kan pasti kan akses internetnya gitu ya, tapi setidaknya dengan adanya media di teknologi, belajar dengan teknologi, kita udah mulai untuk bikin orang melek sama teknologi. Gitu. Iya sih, bener. Emang kalau berarti Sinedu itu platform berarti sebagai wadah ya, wadah sumber belajar yang bisa diakses oleh siapa aja gitu ya. Oke, kalau kita balik lagi ke ini nih, ke Mas Indra nih. Ini sekarang kita pengen ngomongin keefektivitasan belajar menggunakan teknologi. Tadi kan memang sudah disebutkan tuh ya, tadi Mas Indra bilang jadi lebih cepet gitu, nggak perlu kemana-mana gitu. Tapi kalau misalnya dari sisi learningnya sendiri nih, ini boleh nggak sih ditanyain umurnya Mas Indra berapa? Nggak boleh. Boleh. Boleh ya. Kalau 40. saya Wow, di usia 40 tetap belajar bahasa Jepang gitu ya. Emang gimana sih Mas, boleh cerita nggak pengalamannya tuh menggunakan ini tuh untuk Mas Indranya sendiri di usia yang seperti ini, itu tuh seberapa efektifnya gitu? Justru aku merasa sangat efektif karena dulu sebelumnya mungkin waktu kuliah tengah-tengah tuh sempat les secara serius gitu ya, datang ke tempat kursus, textbook segala macam. Waktu itu mungkin beberapa bulan. Nah, kalau kita lihat durasinya sama yang sekarang aku jalanin, durasinya nih sama-sama 3 bulan, tapi aku merasa apa yang aku dapat dengan belajar lewat teknologi itu sangat cukup jauh gitu, jomplang, lebih banyak gitu. Itu tapi maksudnya jauhnya pasti lebih baik yang menggunakan teknologi ya gitu. Tapi apakah memang aku penasaran sih, itu tuh memang teknologi tuh bisa mengukur secara personal kah Mas, kayak perkembangannya gitu-gitu tuh bisa nggak sih? Kebetulan kalau yang di aplikasi yang aku pakai itu benar-benar dia kan banyak quiz, flashcards. Jadi dia itu nge-track kita, misalkan untuk modul 1 kita udah berapa persen kita pelajarin. Terus kalau kita masih banyak salah, dia belum bisa nambah grafiknya. Jadi dia akan dia belum akan rekomen modul kedua kayak gitu. Jadi dia sistemnya seperti dia udah ngebentuk sistem sehingga kita progresnya tuh tidak terlalu cepat ataupun terlalu lambat gitu. Secanggih itu ya? Canggih. Canggih banget. Melebihi guru-gurunya mungkin gitu ya, nggak iya. sedetail guru-gurunya. Kalau misalnya dari Mas Robert nih, dari Great Edu apakah mirip-mirip kayak gitu atau gimana Mas? Kalau Great Edu ini kan crowd learning yang tadi dimaksud itu ada 6 fitur di dalamnya. Oh, ada 6. Ada Great Private, itu mempertemukan antara tutor dengan murid, datang ke rumah tutornya langsung. Dan juga bisa pesan lembaga di situ. Beberapa bimbel-bimbel yang sudah bergabung di kita sekarang udah ada puluhan, yang itu bisa pesan kelas via aplikasi. Lalu ada Great Skill yang berbasis vokasi sampai berbasis hobi. Jadi kita bisa mendatangkan tutor ke rumah dan murid bisa datang ke tempatnya tutor. Jadi tergantung dia bisa memilih.
Lalu Grid Event, semua yang berkaitan dengan event-event pendidikan, dan di situ kita sedang kembangkan webinar juga, makanya saya belajar tentang webinar. Lalu hologram nantinya di dalamnya. Jadi ada event di situ langsung misal event di mana seperti ini langsung bisa diikuti oleh dimanapun, seperti live yang mungkin di Instagram di semua murid semua guru. Lalu ada yang bergratis, ini ada fitur konten, ada terdiri dari exercise, di situ latihan soal. Jadi guru di sekolah, tutor datang, dia bisa membuat soal di aplikasi, lalu siswa bisa mengerjakan tryout. Dan kemarin kita sudah diikuti untuk SBMPTN 13.000 siswa tryout dalam waktu yang sama di aplikasi kita. Lalu ada Q&A, di situ ada tanya jawab, siswa susah apa, tanya jawab online berkaitan dengan pembelajaran dan seterusnya. Dan ada satu fitur lagi, Gridpedia, di situ ada bahan-bahan pembelajaran, bahan ajar, dan ada satu lagi yang sekarang sudah ada di dalamnya, kita kembangkan digital book. Jadi belajar buku semua ada di situ. Nah, ada teknologi yang kita buat ini hanya sebagai satu tools untuk membuat orang mudah belajar. Tetapi ada satu pesan penting bahwa transfer knowledge itu butuh yang namanya pendekatan kemanusiaan. Jadi ada manusia sebagai subjek di situ, tidak bisa menjadi sebagai objek. Mungkin kita bisa belajar melalui video atau bahan ajar, tapi ketika sampai pada satu titik tertentu, dia hanya sampai pada level kognitif. Sementara sampai kepada level afektif, psikomotorik, itu butuh pendekatan-pendekatan yang lebih lanjut, dan Grid Edu mengkolaborasikan antara teknologi pendidikan dengan pendekatan humanistik antara orang dengan manusia. Jadi seperti itu kira-kira. Jadi walaupun kita menggunakan teknologi digital, tapi kita juga ingin transfer pengetahuan itu diimbangi dengan ada orang yang membersamainya, karena ilmu kan kalau tidak disampaikan oleh guru itu juga akan menjadi masalah kan gitu. Oh ternyata salah arah atau kurang pas atau kurang tepat proses transfer knowledge-nya. Oke, itu makanya jadinya bisa lebih terukur juga ya melalui pendekatan si humanisme itu juga ya. Oke, wah menarik banget nih. Itu bentuknya apa sih Mas? Website kah, aplikasi atau? Mobile apps. Sekarang kita mobile mobile apps di Android dan di iOS. Jadi masih di dua ini kita kembangkan dan fokus di situ. Jadi kalau misal cari guru privat, klik di titik ini di radius 25 km, nanti akan ketemu tutor-tutor privat yang sudah standby dengan kita dan dia langsung bisa datang untuk belajar di situ. Jadi yang sekarang bisa mengikuti itu malah anak-anak, misal di RPetra dia butuh butuh belajar tambahan, terus misal ada PR di sekolahnya, nah mereka di RPetra itu cari tutornya, bisa belajar berkelompok, bisa belajar sendiri, dan itu ternyata lebih ramai gitu peminatnya, dan tutor kita datang, dan tutornya juga tidak jauh-jauh di sekitar situ. Dengan teknologi kita benar-benar bisa menjadikan semua murid semua guru. Jadi itu. Langsung ya benar ya, semua murid semua guru. Oke, itu kalau misalnya boleh tahu nih sekarang udah seberapa banyak penggunanya sih Mas? Untuk saat ini sudah ada kurang lebih 35.000 user aktifnya. Ya, kalau downloadernya baru masih saat ini di 250.000. Tapi yang dia aktif menjadi user itu sekitar 35.000. Udah banyak ya. Itu boleh diceritain maksudnya kayak grade-nya tuh misalnya di seluruh Indonesia kah atau baru di kota-kota tertentu aja gitu? Karena kan memang harus butuh koneksi internet lah ya. Gitu. Tapi sudah meluas ke seluruh Indonesia atau? Sekarang kalau untuk di fitur yang lain itu bisa meluas ke Indonesia, tapi ada beberapa fitur-fitur yang sekarang kita masih banned karena memang belum ada, dan untuk di private, di skill kita baru ada di beberapa zona, ada di Bandung, Yogyakarta, Palembang, Lampung, terus di Garut dan Jabodetabek baru di sekitar situ. Untuk yang private dan skill, tapi untuk yang lain itu udah bisa dibuka, udah bisa diaktifkan di mana aja. Karena private dan skill kan harus mendatangkan para tutornya untuk di situ. Berarti ini memang 35.000 orang di Indonesia sudah memanfaatkan teknologi dengan baik, yaitu dengan menggunakan teknologi untuk belajar gitu ya. Oke, nah ini Kak, kita ada pertanyaan nih Kak. Pertanyaannya tuh dari Wina. Hai Wina, pertanyaannya adalah, jadi sebenarnya efektivitas belajar seseorang itu tetap bergantung pada peran guru, walaupun udah advance gitu ke teknologinya. Ada yang menemani ya, jadi ada proses yang dia tidak bisa sendiri. Pada satu titik dia harus memiliki guru untuk dia belajar, untuk bertanya, dan di situ dia membutuhkan
rute ya, dan untuk mengantarkan, butuh guidance lah untuk mengantarkan dia sampai kepada satu tujuan. Karena proses pembelajaran itu kan tidak bisa tiba-tiba langsung standar 4, 5, 6 kita samakan di standar 5 atau standar 4 atau di standar 6. Ada assessment di situ. Ada proses assessment yang dia harus berjalan dan harus disamakan pada satu tempat dulu, lalu diajak berakselerasi gitu kan. Kalau sudah semua standarnya sama dalam satu kelas, dalam satu tema pembelajaran, nanti kalau di up itu sudah mudah, dan guru di sini memiliki satu peran penting gitu. Jadi kita tidak bisa mendisrupsi peran guru. Sehebat apapun revolusi industri yang sekarang ada, peran guru tidak bisa kita tinggalkan dan tidak bisa kita lupakan. Oke. Nah, itu tuh teman-teman. Jadi memang kita masih tetap membutuhkan guru gitu ya. Bukan berarti dengan teknologi semua guru akan hilang, nggak bisa gitu. Betul. Karena semua orang juga beda-beda pasti kan ininya tingkatnya. Jadi kita masih tetap membutuhkan guru. Jadi kalau misalnya mau belajar tetap harus ada gurunya ya. Oke. Nah, aku penasaran sih. Pengaruhnya kalau tadi kan Mas Indra Aziz nih umur 40 tahun, masih giat belajar. Tapi sebenarnya tuh mulai usia berapa sih anak itu udah bisa belajar menggunakan teknologi gitu? Mulai dan berakhir mungkin? Kalau dalam teori kognitif itu kan kita bisa lihat ya usia perkembangan anak ya. 1 sampai 5 tahun dia saatnya bermain gitu kan. Mulai 6, 7 itu udah mulai agak dikasih tambahan-tambahan dikit gitu kan. Terus masuk SD 7 tahun itu dia sudah mulai diberikan beban gitu kan. Jadi kalaupun dia berdekatan dengan teknologi, di bawah usia 5 tahun itu ya bukan sesuatu yang itu berat. Dia sesuatu yang sifatnya itu lebih kepada permainan. Tapi mulai naik ke sini, permainannya agak dikurangin, baru dia mulai masuk ke hal-hal yang sifatnya sudah wilayah-wilayah kognitif dan psikomotorik. Nah, peran orang tua kalau di sini di rumah, peran guru di sini untuk mengawal proses afektif dari masing-masing anak-anak ini tadi, sehingga di usia dia sedang tumbuh itu memang sudah fasenya dia mengetahui teknologi dan ada guidance yang menemani mereka, karena kalau tidak ada yang menemani mereka akan bebas gitu kan. Apalagi teknologi dan informasi sekarang sudah open source, anak kecil bisa bikin password sendiri yang kita tidak bisa akses. Dia punya akses apa di dalam aplikasi. Nah, mungkin di usia-usia itu ya dalam teori kognitif itu. Selanjutnya di fase-fase selanjutnya mungkin lebih kepada problem solving dan kemampuan untuk dia bisa memecahkan persoalan. Nah, teknologi di situ harus bisa mengantarkan. Oke. Oke Mas, berarti memang sebenarnya tuh bisa dari umurnya tuh bisa dari 5 tahun ke atas ya amannya ya. Kalau misalnya yang usia, karena kayak keponakan aku sendiri tuh udah mulai belajar warna pakai YouTube gitu kan. Ada tuh walaupun ya sederhana sih teknologi yang digunakan ya video gitu, video melalui YouTube. Udah mau belajar warna blue, kan ada tuh kan video-videonya, tapi itu aman Mas, boleh aja ya? Asal ada pendampingan, karena yang menjadi bahaya itu ketika kita minta gadgetnya dan dia tantrum, nah itu yang bahaya. Kalau dia masih belum tantrum, masih bisa diminta, nah itu masih ini. Kebetulan saya juga punya anak kecil. Oh iya? Jadi umur 2,5 tahun ya, jadi kelihatan betul proses yang udah mulai tantrum dengan teknologi, tapi tidak bisa dihindari yang seperti itu, dan harus diikutkan. Harus diikutkan, iya benar. Memang teknologi sebagai peluang, tapi juga tetap harus ada kontrol di situ ya. Oke. Oh, udah ada pertanyaan lagi nih teman-teman. Pertanyaannya ini dari Bima. Oke. Oh, ini pertanyaannya khusus untuk Mas Aziz dan juga Kak Anggun. Bisa cerita lebih banyak nggak untuk apa yang diajarkan di platform masing-masing? Mungkin untuk Kak Anggun kali ya, apa sih yang diajarkan gitu di platform Sinedu.id nih? Iya, jadi kalau yang menarik sebenarnya yang unik juga di Sinedu itu selain kita menyediakan film, kita tuh juga menyediakan modul belajarnya. Jadi sebetulnya modul ini adalah cara kita untuk menarik atau memulai diskusi antara penonton, sesama penonton, misalnya guru dengan siswa, orang tua dengan anaknya gitu, atau ya kita sesama penonton gitu ya, karena menurut saya kalau nonton aja terus kita nggak didiskusikan tuh kita nggak bisa tahu informasinya, atau misalnya ada kritikan atau apapun yang sebenarnya itu bisa membangun film-film maker di Indonesia untuk bisa bikin film yang lebih bagus lagi gitu, yang lebih oke lagi. Nah, yang kita kerjakan di Sinedu itu
kita menyediakan film, kita menyediakan modulnya khusus untuk guru dan orang tua, dan kemudian kita juga memberikan konten-konten yang sifatnya untuk membangun atau men-trigger orang tua dan guru. Misalnya orang tua mau ngajak anaknya ke bioskop, kadang-kadang kan nggak ngerti nih, anak tahu nggak ya bioskop tuh ternyata gelap, terus iya, suaranya kenceng gitu ya. Jadi ada yang anak-anak baru masuk, baru mulai 1 menit pertama udah minta keluar karena secara ambience-nya nggak dapat masuk di bioskop. Nah itu yang kita juga coba sampaikan ke publik, itu ke orang tua. Apa aja sih yang harus dilakukan kalau misalnya mau ajak anaknya ke bioskop gitu. Dan kita juga sekarang lagi bikin workshop guru melek film. Jadi tahun ini kita akan keliling ke 5 kota. Kita akan bikin pelatihan untuk guru melek film. Gitu. Guru untuk gurunya ya. Untuk guru, karena kita percaya banget kalau kita ngomongin satu guru banding 40 siswa. Jadi kalau misalnya kita bisa belajar bareng guru 40.000 guru, berapa puluh ratus ribu siswa yang juga ikut terdampak dari pembelajaran ini gitu. Oke, ini menarik banget. Tapi Kak, ini kan film ya Kak ya. Ini kayak YouTube gitu masih enggak ya? Kayak apa? Enggak, jadi filmnya sebenarnya film-film yang umum sih, film-film yang umum, yang bisa kita nonton di bioskop, juga film-film yang emang dibikin untuk film-film festival. Jadi bukan film edukasi, bukan film yang kita produksi sendiri untuk belajar matematika, enggak. Jadi film yang sudah ada kita turunkan jadi modul. Jadi misalnya berkaitan dengan mata pelajaran tertentu misalnya, atau misalnya film Keluarga Cemara itu kita bisa belajar nilai apa sih di situ gitu. Bisa belajar IPA misalnya, pengen tahu cemara itu pohon apa yang tumbuhnya ada di mana misalnya kayak gitu. Ini bisa diakses sama anak-anaknya doang? Kalau anak-anak sih belum bisa, jadi memang harus ada guru, harus ada orang tua yang bisa menyampaikan itu kepada anak-anak. Pada anak-anaknya ya. Oke. Nah, balik lagi berarti memang pakai teknologi tapi tetap ada pendampingan dari guru atau orang tua gitu ya. Oke. Nah, kalau Mas Aziz nih punya nggak Mas platform? YouTube channel sih. YouTube channel. Ya, itu benar-benar isinya buat belajar vokal. Jadi soalnya gini, banyak banget kan kalau di Indonesia itu musik itu kan sangat abstrak. Betul. Jadi banyak banget orang yang belum menyadari, kayak contoh dasar deh, bahwa suara kita tuh bisa cedera. Oh iya. Iya, jadi banyak misconception sebetulnya. Kayak misalkan ada yang bilang biar suaranya besar, powernya besar, harus teriak-teriak sampai lehernya ada darahnya. Beneran ada yang bilang kayak gitu. Dan itu kan berbahaya. Jadi kita, aku tuh harapanku melalui YouTube channel tuh ngasih tahu kalau vokalis itu juga bisa dibilang atlet suara. Jadi dia mesti ada latihan vokalnya, latihan pernafasannya. Tujuan utamanya lebih buat ngerawat badannya dia sendiri gitu. Ya so far sih dengan adanya si YouTube channel tadi, banyak orang-orang yang dari berbagai macam latar belakang, mereka dapat informasi itu gitu. Dan ya menyenangkan sih. Menyenangkan ya. Karena tiap kemana gitu tahu ada aja yang nyamperin bilang saya belajar dari YouTube videonya. Gitu. Mas Aji. Itu tapi banyak ada interaksinya nggak sih Mas di YouTube channelnya? Jadi biasanya kalau ada video baru kita ada semacam apa ya, premiere. Jadi sebelum tayang kita tuh chatting dulu di halaman video itu. Dan juga kita suka tanya jawab tapi berupa teks. Nah kalau di sekolah, saya benar ada sekolah vokal sendiri. Itu kadang-kadang kita suka ada Skype session. Ada Skype session untuk evaluasi. Iya. Ini aku jadi penasaran pakai YouTube. Ini apa namanya website semua basisnya internet ya. Apalagi sih Mas yang misalnya teknologi yang bisa kita gunakan gitu Mas untuk belajar gitu. Ada apa aja sih sebenarnya ya? Ini kan YouTube. Basisnya. Ya, di mobile apps juga banyak. Mobile apps. Ada iOS dan Android itu kan banyak sih kita pilih. Bisa di situ. Website. Ya, video-video, animasi dan seterusnya itu banyak sekali. Intinya di teknologi itu tidak putus lah, dan inovasi kan terus ada kan gitu. Jadi musuh kita yang tidak mau ikut perubahan kan gitu. Yang tidak mau berubah kan. Kita yang tidak mau berubah ya. Tidak bisa. Benar-benar. Oke. Nah ini waktunya udah habis nih Mas. Nggak apa-apa, nanti kita bisa lanjut lagi sih. Misalnya kayak ngomongin teknologi itu adalah topik yang sangat luas dan banyak banget sih yang bisa diobrolin sebenarnya kan ya. Nanti kita akan lanjut lagi obrolannya kapan-kapan. Nah buat teman-teman, nanti kita akan ada live lagi pukul
setengah 6 sore dengan tema yang juga sangat menarik. Nanti kita akan ngobrolin tentang pendidikan keluarga, yaitu white lies, bilangin mama nggak ada ya, gitu. Oke, sorry ralat sedikit. Nanti kita akan ketemu lagi jam setengah 7 sore ya, setengah 7 malam. Oke, baiklah teman-teman. Jangan lupa yang mau ikutan kerja barengan bisa ikut berdonasi di kitabisa.com/kerja barengan. Nanti segala uang yang terkumpul akan kita gunakan untuk mengembangkan komunitas-komunitas pendidikan di Indonesia. Tentunya salah satunya juga komunitas yang berbasis teknologi pendidikan gitu. Baiklah teman-teman, saya pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.